Pria itu baru pertama kali memasuki kasino. Tapi untuk orang sepertinya, dengan bingung dia hanya bisa menonton orang lain bermain. Lalu dia mengambil koin yang terjatuh dan memasang taruhan. Dia menempatkan koinnya di atas meja. Ini seperti penghinaan untuk semua orang di sekitarnya. Kau hanya mempunyai satu koin. Tapi kau berani ikut dan tidak takut kalah. Jika kalah kau pulang saja. Jangan tagih dia sepeser pun. Aku akan membukanya. Dadunya menunjukkan 346. Itu tidak buruk. Pengocok saat ini tidak menyadari keseriusan dari masalahnya. Saat putaran selanjutnya dia tiba-tiba bertaruh untuk 3 angka 6 yang sama. Jika taruhannya benar, maka slot di seluruh meja akan menjadi miliknya. Tapi kemungkinannya sangat rendah. Petaruh yang meremehkannya pasti tidak akan menang. Semua orang terus mendesak pengocok dadunya. Akhirnya karena desakan massa, dia harus membuka tutupnya dengan sukarela. Benar saja, dadunya menunjukkan 3 angka 6. Semua orang segera melaporkannya. Pria yang tidak diketahui identitasnya telah menjadi pemenang terbesar malam itu. Dan bos kasino sedang melakukan transaksi barang antik. Satu barang ini harganya 3.000. Lalu dia berkata pada bos, barang ini akan terjual setidaknya 7.000 di Tianjin. Namun saat diskusinya belum berakhir, Tio Enhi tiba-tiba datang. Dia berkata bahwa pria di bawah telah memenangkan permainannya. Bos Huang sangat terkejut dan bertanya padanya, apakah dia orang penting? Tio Enhi mengatakan dia bukan orang penting. Tapi dia merasa bahwa pria itu telah curang. Saat ini pria itu datang ke ruangan sebelah untuk mengambil uangnya. Dia telah menjadi orang kaya. Lalu bos Huang diam-diam mengawasinya. Bos mempertanyakan latar belakang dari orang ini. Mereka pun telah melakukan penyelidikan padanya. Namanya adalah Ton Din An. Tapi pria ini sangat tidak terlihat konteksnya. Dia hanya memegang satu koin. Dan bermain untuk mempertaruhkannya. Jika tidak ada konteksnya, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Dia hanyalah sebuah pecahan. Bos menyuruhnya untuk mengikutinya dan berurusan dengannya. Lalu Ton Din mengambil kembali slotnya. Tapi Ton Din An langsung membual tentang kemenangannya. Sebelum meninggalkan kasino dia juga menjatuhkan beberapa koin. Lalu kasino pun berada dalam kekacauan. Ton Din masih terus melakukannya. Ketua yang mendengar kegaduhan bergegas meninggalkan barang antik dan berlari keluar. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawa Ton Din An keluar. Karena tidak menghormati saudaranya. Di mana mereka? Aku tidak akan menantangmu lagi. Ketika kau berada di sini, keanehan pun terjadi. Namun jika guru memainkan kartu baru, tapi jika kau mencurinya itu masih menjadi milikmu. Dan kamu tidak bisa memenangkannya kembali. Saat ini mereka masuk lagi ke ruangan untuk melanjutkan diskusi harga. Tapi pada saat keduanya kembali, benda antiknya sudah tidak ada. Bos Huang menduga Ton Din telah mengambil kesempatan untuk mencurinya. Bos segera memerintahkan bawahannya untuk mengejarnya. Ton Din An sekarang telah menerima uangnya dengan sangat bahagia. Namun saat dia berbalik dia melihat seseorang sedang mengikutinya. Jadi dia segera kabur. Tapi dia malah memasuki jalan buntu. Dan dengan sangat cepat dikerumuni banyak orang. Dasar serakah, kau berani mencuri di kasino kami. Mencuri apa? Aku baru saja memenangkan uang di kasino. Kau tidak mau mengakuinya. Katakan di mana barang antik itu. Barang apa? Barang itu adalah barang yang sangat berharga bagi bos kami. Lalu Tio Enhi bergegas mengambil tasnya. Namun Ton Din tidak bisa menyembunyikan tasnya. Lalu dia berkata bahwa dia akan berbicara. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia langsung ditangkap. Bawahan itu segera mengambil barangnya. Tio yang dipukul menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan belati dan hendak menikamnya. Namun tidak terduga seorang pria datang dan segera menjatuhkan mereka. Ton hanya bisa melihatnya bertarung. Melihat Tio hendak menyerangnya, pria itu memperlihatkan pistol di pinggangnya. Para bawahan itu telah dikalahkan. Mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Ton Din menghormatinya. Dia melihat orang yang begitu baik padanya. Jadi dia menanyakan apakah dia mempunyai uang. Karena uangnya telah dirampok oleh kelompok itu. Saya tidak mempunyai uang. Tetapi saya ingin membeli semangkuk mie untuk ibu saya. Pria itu yang melihatnya langsung memberinya koin dan pergi. Setelah itu dia datang ke Prusia untuk melihat perayaan pernikahan. Dia pun langsung mengikutinya. Dia pergi ke bazar untuk mencari makanan. Lalu saat dia sampai, dia dipanggil oleh kedua orang itu. Pria itu bertanya apakah Ton Din tamu dari keluarga laki-laki, atau tamu dari keluarga perempuan. Ton Din berkata bahwa dia hanya mencari makanan. Mereka berdua pun langsung mengerti. Mereka berkata segera memesan makanan dan mengajarinya sebuah trik. Kamu pergi mengambil baju dan pakai. Kemudian datang ke sini untuk makan lagi. Ton Din An juga merasa bahwa itu masuk akal.
Dia pun langsung berdiri dan segera pergi. Tapi mereka tidak menyangka Ton Din akan langsung melakukannya. Semua orang tidak tahu mengapa bandit itu datang. Menantu pun melangkah maju untuk meredakan pengepungan. Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku bisa menunjukkan wajahku untuk menghidupi keluargaku. Siapa ayahmu? Ayah saya bekerja sebagai manajer dari pos Datan. Para bandit sama sekali tidak mengenal orang besar. Lalu Ton Din segera berbalik dan pergi. Tapi dia didorong kembali oleh bandit di pintu. Karena untuk menunjukkan siapa yang ada di sini hari ini. Mereka tidak membiarkan siapapun pergi. Pria tua itu memohon padanya. Dia membuat bandit itu kebingungan. Bandit itu ingin dia mengembalikan uangnya. Dia mengabaikan bandit itu memanggilnya apa. Pak Chow tidak mempunyai pilihan lain. Dia hanya bisa mengumpulkan uang dari semua orang. Dia mengambil 3.000 dong dari setiap orang. Dan berharap mereka bisa aman untuk beberapa hari. Namun tidak disangka Pak Chow langsung ditampar. Sekarang dia harus memberikan 5.000 dong. Jika tidak maka semua orang akan mati. Semua orang mendengarnya dan langsung mengambil uang dari saku mereka. Tapi meski memintanya untuk tidak kembali. Di bawah situasi yang tidak berdaya. Dia hanya bisa menggunakan cara terakhir. Mereka hanya perlu mengeluarkan uang 1.000 dong dari semua orang. Ton Din setelah mendengarkannya. Dia berinisiatif maju dan mengamankan uangnya padanya. Kemudian meminta para bandit untuk membiarkan mereka keluar. Aku akan memperpanjangnya hingga sore. Jika kau tidak mengambil uangnya, mereka semua akan mati. Pergilah. Tapi saat berjalan keluar, dia segera berlari untuk melarikan diri. Dia berkata bahwa dia hanya gelandangan. Bagaimana dia akan mendapatkan uangnya? Ton mencari alasan untuk mengulur waktu. Tapi siapa sangka dia menemui jalan buntu lagi. Para bandit yang mengejarnya merasa tertipu. Mereka pun marah. Dia menodongkan pistol ke arahnya. Ton Din berada di tempat sempit sehingga sulit untuk keluar. Karena dia sangat ceroboh, Ton menyarankan untuk pergi ke kasino dan mengambil uangnya. Ton akan mencoba keberuntungannya. Dia hanya meminta uang yang sebelumnya. Tapi di belakangnya ada para bandit. Pemilik kasino juga tidak bisa melakukan apapun. Bos mengeluarkan 200 koin untuk mereka. Tapi karena para bandit datang ke sini, malam ini mereka akan memainkan beberapa permainan. Apakah permainan Anda akan buruk? Aku tidak akan mempersulitmu. Tidak perlu memikirkannya. Melihat bahwa di meja taruhan banyak orang penting. Bos merasa mereka pasti tidak akan menang. Namun hasilnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ton Din telah memenangkan 800 dong. Bos menahan amarahnya dan meminta untuk memulai permainan baru. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Ton Din mendapat 1.600 dong. Bos merasa direndahkan dan tidak bisa melakukan apapun. Tetapi mereka tidak bisa melihat trik apa yang dia gunakan. Kau benar-benar seperti malaikat. Kamu benar-benar membuatku menghormatimu. Kalian akan kuberikan 100 dong. Kau sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih banyak Kakak Ton. Dalam perjalanan kembali, Ton Din tiba-tiba merasa kelelahan. Tubuhnya menjadi lemah. Untungnya dia melihat toko obat yang bagus di dekatnya. Para bandit langsung membawanya masuk. Tapi kenyataannya Ton Din An terlalu memikirkan kata-kata dari Pak Chow. Dia memegang janji untuk 1.000 dong. Lalu dia juga akan menjadi bos di kuil Tao. Hidupnya yang malang ini menjadi sangat sulit. Jadi dia memutuskan untuk memperpanjang waktunya. Dia menunggu hingga sore. Tapi bagaimana jika bandit benar-benar mengambil alih posisinya? Ton pun bersumpah bahwa dia bisa menjadi bos. Ton bergegas pergi ke kuil. Namun tidak terduga, bandit itu telah menunggu tapi mereka tidak melihat uangnya. Bandit yang bersama Ton segera menjelaskannya pada pemimpin bandit. Mereka menjelaskan bahwa Ton Din An hanya berpura-pura melarikan diri. Setelah itu Ton pergi dari mereka. Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.